Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deval Effendi, NPM 1740302033. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian dengan bahasan penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Sumber kutipan. Secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat dan atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan Anda. Kalau sumber kutipannya itu merupakan asal-usul penulisan teks yang kita kutip tersebut. Karena kita sebagai penulis pasti ada saja kita mengambil ide atau gagasan dari orang lain. Nah, dengan pencantuman sumber kutipan dan daftar pustaka ini kita memberikan apresiasi kepada penulis sebelumnya. Kemudian kutipan itu ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung, yaitu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Jadi istilahnya adalah kita itu copy paste. Kita mengambil teks dari suatu literatur, kemudian kita paste di karya tulis kita, itu sesuai dengan aslinya tanpa kita rubah. Kemudian kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengambil ide orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Kita mengambil teks dari literatur orang lain, kemudian teks itu kita pahami, kemudian kita rangkai kata-katanya menggunakan kata-kata kita sendiri untuk kita tulis dalam karya tulis kita. Itu untuk kutipan tidak langsung. Daftar pustaka. Daftar pustaka itu suatu daftar yang memuat semua informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci yang disusun secara alfabetis. Jadi daftar pustaka ini berisi informasi yang lebih jelas, lebih terperinci dari sumber kutipan. Karena kalau di sumber kutipan itu dia itu hanya nama penulis, diikuti tahun dan halaman sumber kutipan. Tapi kalau di daftar pustaka ini dia lebih lengkap, ada nama penulis, ada misalnya kita mengambil dari literatur jurnal. Nah, untuk penulisan daftar pustakanya itu dia ada nama penulis, ada judul jurnal, ada nama jurnal, ada volume jurnal, ada nomor jurnal, dan halaman. Pengantar. Nah, pada kali ini yang akan dibahas yaitu kita akan membahas penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka menggunakan Harvard APA Style. Jadi pembahasannya kita lebih ke Harvard APA Style. Dalam penulisan karya ilmiah, artikel, jurnal, laporan, tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, terdapat beberapa macam style untuk penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Nah, jadi terdapat beberapa macam style dalam penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka ini. Di antaranya ada Harvard Style, ada Turabian Style, ada APA Style, ada Vancouver, dan yang lainnya. Nah, masing-masing style penulisan kutipan tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan dan diterapkan secara konsisten. Jadi misalnya dalam penulisan karya ilmiah kita ingin mencantumkan sumber kutipan dan daftar pustaka. Misalnya kita menggunakan Harvard Style, dalam pembahasan ini Harvard APA Style. Jadi dari awal sampai akhir untuk penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka itu kita harus konsisten menggunakan Harvard APA Style, tidak boleh dicampur dengan yang lain. Nah, ini adalah aturan penulisan sumber kutipan dengan Harvard APA Style. Sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. Nama penulis pada sumber kutipan hanya ditulis nama belakang, diikuti tahun dan halaman sumber kutipan. Jika penulis terdiri atas dua orang, kata penghubung penulis pertama dan kedua menggunakan kata hubung dan. Jadi jika penulisnya itu terdiri dari dua orang, nah penulisannya yaitu nama belakang penulis pertama diikuti kata hubung dan, kemudian nama belakang penulis kedua. Jika penulisnya itu lebih dari dua orang, maka nama penulis pertama yang wajib dicantumkan sebagai sumbernya. Jadi penulisannya yaitu nama belakang penulis pertama diikuti dengan et al, yang artinya itu dan kawan-kawan, yang merupakan bahasa Latin yang singkatannya itu ada et alia atau et ali, yang di bahasa Indonesia kan yaitu dan kawan-kawan. Nah, jadi itu untuk penulisan
jika penulisnya lebih dari 2 orang. Jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan, maka yang disebut adalah nama penulis asli, bukan penerjemah. Pencantuman halaman sumber kutipan ini bersifat wajib jika teks yang kita kutip itu jelas keberadaan halamannya. Jadi misalnya letak halamannya itu jelas berada di halaman berapa, nah itu wajib untuk pencantuman halaman sumber kutipan ini. Nah, ini adalah aturan penulisan daftar pustaka dengan harpat apa style. Sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi berurutan secara abjad tanpa nomor. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakang terlebih dahulu, diikuti inisial nama depan dan tengah, dilanjutkan tahun, judul, serta identitas lainnya. Jadi penulisannya adalah nama belakangnya terlebih dahulu, kemudian diikuti inisial nama depan dan tengah, diikuti tahun, judul, dan identitas lainnya. Jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti poin sebelumnya, kemudian diikuti dengan penulis kedua. Jadi penulisannya adalah nama belakang penulis pertama, diikuti inisial nama depan dan tengah, kemudian diikuti dengan kata hubung dan, kemudian dilanjutkan dengan nama belakang penulis kedua, inisial nama depan dan tengahnya, dan dilanjutkan dengan penulis ketiga. Begitu seterusnya untuk format penulisannya. Menggunakan kata hubung dan, kemudian cara penulisan daftar pustaka ini berbeda-beda tergantung dengan literaturnya. Nah, ini hanya beberapa contoh saja untuk literatur yang saya ambil. Di antaranya adalah buku teks, penulisannya yaitu nama belakang, inisial nama depan dan tengah, tahun terbit, judul buku, edisi buku, nama penerbit, kota penerbit. Untuk buku teks terjemahan, penulisannya nama belakang penulis asli, inisial nama depan dan tengah, tahun terbit, judul buku asli, edisi, nama penerbit, kota penerbit, nama penerjemah, tahun, judul buku, edisi, nama penerbit, dan kota penerbit. Untuk buku terbitan lembaga, badan organisasi, penulisannya nama lembaga, badan organisasi, tahun terbit, judul buku, edisi, nama penerbit, dan kota penerbit. Untuk artikel dalam jurnal, penulisannya yaitu nama belakang, inisial nama depan dan tengah, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal, volume dan nomor jurnal, kemudian nomor halaman dalam jurnal. Yang terakhir adalah artikel seminar atau simposium dalam proceeding, penulisannya yaitu nama belakang, inisial nama depan dan tengah, tahun terbit, nama proceeding, nomor dan volume proceeding jika ada, tanggal seminar atau simposium, penerbit proceeding jika ada, kemudian nomor halaman artikel dalam proceeding. Nah, ini merupakan contoh pembuatan sumber kutipan dan daftar pustaka menggunakan harpat style dengan aplikasi Microsoft Word. Ini yang saya buat. Kemudian akan saya jelaskan dalam video berikut. Nah, ini untuk pembuatannya di Microsoft Word, kita masuk ke menu Reference, kemudian kita klik Insert Citation, Add New Source. Nah, kemudian kita pilih jurnal artikel, karena saya menggunakan artikel di sini, artikel jurnal maksudnya. Kemudian untuk penulisnya, ini Herianti, Arizona Natalia, dan Gali Hermawan. Kita add untuk penulis pertama, kemudian untuk penulis kedua Gali Hermawan, kemudian kita add, baru oke.
Nah, ini merupakan penulisnya. Kemudian judulnya ini game shopping time, kita copy, lalu kita paste. Jurnal name-nya ini jurnal name, kita copy. Tahunnya 2013. Page-nya ini 55 sampai 60. Volume jurnalnya ini volume 2, dan isunya itu maksudnya nomor jurnal yaitu nomor 1. Kemudian kita oke. Nah, ini merupakan sumber kutipan sama seperti ini. Kemudian untuk daftar pustakanya kita enter terlebih dahulu. Kita klik ini bibliografi, kemudian kita insert citation. Nah, ini merupakan daftar pustakanya, sama seperti ini. Yaitu dia pembuatan sumber kutipan dan daftar pustaka menggunakan aplikasi Microsoft Word yang saya buat. Nah, ini merupakan sumber referensi yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.